Siang hari di tanggal 16 April tahun 2021, Asep sedang berkendara melewati kawasan hutan di pinggiran kota Aramil yang terletak di sebelah timur Pegunungan Ural, sekitar 25 km dari kota Ekaterinburg. Tiba-tiba perut Asep terasa mulas yang luar biasa, sehingga dia mau tidak mau menepikan mobilnya dan memasuki kawasan hutan guna mencari spot terbaik untuk buang air besar. Setelah menemukan lokasi yang tepat, Asep pun memasang posisi kuda-kuda dan siap mengeluarkan adonan kuning kecoklat-coklatan itu, sembari mengedarkan pandangan kalau ada orang lain di lokasi tersebut. Perhatiannya kemudian tertuju pada seonggok benda yang terlihat seperti tubuh manusia. Setelah diperhatikan lagi dengan seksama, ternyata benar, itu adalah mayat seorang wanita. Buru-buru Asep menaikkan celananya dan berlari dari sana. Begitu tiba di mobilnya, dia menelpon polisi dan melaporkan penemuan mayat seorang perempuan di hutan. Tak lama kemudian beberapa polisi datang ke TKP. Setelah dilakukan pemeriksaan, mayat itu sudah dalam kondisi membusuk parah. Diperkirakan, korban sudah meninggal lebih dari seminggu yang lalu. Di dalam daftar orang hilang kepolisian Ekaterinburg, tidak ditemukan data wanita yang sesuai dengan korban ini. Namun sekitar 2 minggu kemudian, ada seorang wanita berusia 60-an yang melaporkan putrinya hilang. Setelah dilakukan investigasi pencocokan ciri fisik dan tes DNA, terungkaplah bahwa jasad misterius itu adalah Kristina Zurafleva, seorang wanita 28 tahun yang sudah hilang sejak awal bulan April tahun 2021 lalu. Kristina adalah influencer kecantikan dan lifestyle dengan hidup yang terlihat sempurna. Lalu apa yang terjadi sebenarnya, dan siapa yang telah menghabisi nyawanya? Halo orang-orang baik. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang lagi di channel The Purbas. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam kondisi sehat walafiat ya, rizki berlimpah, dan semoga semua urusan kalian mendapatkan kelancaran. Kalau ada di antara kalian yang saat ini sedang kurang fit atau sakit, saya doakan semoga lekas sembuh dan bisa segera beraktivitas kembali. Untuk kisah di video kali ini, kita akan berkunjung lagi ke negara Rusia. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, tahukah kalian bahwa 2 dari 3 wanita yang meninggal karena terbunuh di Rusia, penyebabnya adalah karena dibunuh oleh pasangan dan anggota keluarga sendiri. Rusia adalah salah satu negara yang tidak memiliki undang-undang anti KDRT, jadi wanita dan anak perempuan di negara beruang merah ini sangat rentan untuk menjadi korban KDRT. Bahkan mirisnya, banyak dari aksi KDRT tersebut berakhir dengan hilangnya nyawa, seperti yang terjadi pada tokoh di kisah hari ini, Kristina Zurafleva. Kristina Zurafleva adalah influencer, blogger, dan sosial media manager. Kristina juga diketahui adalah istri dari Dmitry Zuraflev, warga kota Ekaterinburg, Rusia. Pada saat kematiannya, Kristina memiliki lebih dari 60.000 pengikut di Instagram. Dia memang bukan artis atau model, bukan pula influencer terkenal atau sosial media superstar, tapi Instagram adalah pekerjaannya, passionnya, dan juga seluruh hidupnya, di mana dia membagikan banyak sekali postingan, baik itu postingan yang bersifat pribadi, maupun postingan-postingan yang menghasilkan income atau endorsement. Beberapa brand terkenal kerap tampil di dalam postingan Kristina di Instagram. Dalam salah satu postingan terakhirnya, Kristina mempromosikan koleksi mantel musim semi. Di postingan lain, dia mempromosikan produk kosmetik dan peralatan rumah tangga. Beranda Instagram Kristina sangat cantik dan estetik. Kristina sangat mahir memproduksi foto dengan kombinasi materi promosi dan keindahan yang seimbang. Dia memiliki spesialisasi konten flat lay, di mana objek-objek atau materi promosi disusun sedemikian rupa di media datar dan difoto dari atas. Kristina benar-benar profesional dalam bidang ini, dan berkat keterampilannya itu, brand-brand lokal maupun internasional semakin rutin berdatangan mengajaknya bekerja sama. Selain menghandle akun Instagramnya sendiri, Kristina juga bertanggung jawab untuk mengelola beberapa akun Instagram promosi dari beberapa kliennya. Melihat dari postingan-postingannya di Instagram, Kristina sepertinya memiliki hidup yang seru dan menyenangkan. Hari ini dia membagikan aktivitas belanja barang mewah. Besoknya dia sarapan di restoran mahal. Semua yang dia pakai dari ujung rambut sampai ujung kaki bisa bernilai ribuan dolar. Sebut saja salah satu tas tangan yang sering dia bawa kemana-mana yang setidaknya berharga 1.500 dolar. Dan masih banyak lagi barang-barang mahal yang sering diperlihatkan Kristina di dalam postingannya.
Kristina Zurafleva lahir pada tahun 1993 di Ekaterinburg. Tidak terlalu banyak info yang bisa didapat terkait latar belakang keluarga dan masa kecilnya. Kendati demikian, diketahui bahwa Kristina adalah lulusan sarjana pendidikan dan pernah mengajar di sekolah dasar. Namun seiring berjalannya waktu, popularitasnya di Instagram semakin berkembang. Tawaran-tawaran endorsement berdatangan, jadi Kristina akhirnya memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan tetapnya dan fokus dengan profesi barunya sebagai influencer. Pada tahun 2014, seorang teman mengenalkannya kepada Dmitry Zuraflev, pemuda kalem yang saat itu bekerja sebagai staf di sebuah perguruan tinggi. Setelah menjalin hubungan selama hampir 1 tahun, Kristina dan Dmitry melangsungkan pesta pernikahan sederhana, yang hanya dihadiri oleh beberapa kerabat keluarga dan teman dekat saja. Sejatinya pasangan suami istri ini adalah dua pribadi yang sangat bertolak belakang. Dmitry cenderung pendiam, penyabar, dan tertutup, sementara Kristina lebih emosional, aktif, dan meledak-ledak. Kristina juga sadar akan hal itu, di mana dalam salah satu postingannya, Kristina pernah menyebutkan perbedaan mendasar antara dia dan Dmitry. Menurut wanita ini, dia biasanya bertindak dulu baru berpikir, sedangkan suaminya selalu berpikir panjang sebelum melakukan sesuatu. Setahun setelah menikah, Dmitry keluar dari pekerjaannya dan menjadi supir taksi online supaya bisa punya banyak waktu untuk membantu Kristina membangun kerajaan virtualnya. Namun malang, suatu hari di tahun 2016, Dmitry mengalami kecelakaan dan BPKB mobilnya terpaksa digadaikan untuk membayar biaya rumah sakit dan perbaikan mobil. Sejak saat itu, Dmitry sudah tidak lagi bekerja dan perlahan-lahan dia makin sering muncul dalam postingan Instagram istrinya. Ada begitu banyak adegan-adegan mesra yang mereka tampilkan di Instagram, misalnya menghabiskan liburan dan Natal bersama, bermain ice skating, berdansa di taman kota, piknik di alam terbuka, berpelukan di atas salju yang putih, atau sekedar berpelukan menghabiskan malam bersama dua anjing kesayangan mereka, Brownie dan Happy. Semua yang mereka tunjukkan mengundang decak kagum sekaligus rasa iri di hati para pengikut Kristina di Instagram. Selama hampir 6 tahun menikah, mereka masih belum memiliki anak, entah karena belum saja atau memang mereka tidak berencana untuk memiliki anak. Sepertinya Kristina dan Dmitry sudah merasa cukup puas hidup berdua saja, tentunya ditemani oleh Happy dan Brownie yang lucu-lucu. Sekali lagi, perjalanan hidup dan cinta pasangan ini terlihat sangat sempurna seperti kisah-kisah di dalam dongeng. Namun siapa yang akan menyangka, bahwa apa yang terlihat di sosial media, nyaris 180 derajat berbeda di dunia nyata. Kristina hidup di dalam dunia hayalan yang dia ciptakan, dengan sejuta ilusi dan kebohongan. Kristina memang ahli dalam membuat konten-konten foto dan video, namun dia sama sekali tidak cakap dalam mengatur keuangan. Setiap bulan, dia mendapatkan penghasilan dari endorsement dan kerjasama bisnis lainnya. Misalnya, bulan itu dia total mendapatkan income sebanyak 10 juta, maka pengeluarannya di bulan itu juga mencapai 10 juta bahkan lebih, selalu begitu dari bulan ke bulan. Dan kalau pada 1 bulan pendapatannya menurun, Kristina beralih ke kartu kredit untuk bisa mencukupi kebutuhannya. Perilaku boros Kristina juga sering diprotes oleh suaminya, di mana Dmitry selalu menyarankan agar Kristina berhemat untuk keperluan nanti-nanti, tapi Kristina malah berprinsip, habiskan sekarang, nanti ya gimana nanti. Dmitry tidak bisa ikut campur lebih jauh dalam hal keuangan, karena pada dasarnya, Kristina lah yang bekerja dan menghasilkan uang, sedangkan Dmitry tak lebih seperti figuran atau properti dalam setiap postingan Kristina. Walaupun di Instagram hidupnya terlihat glamor dan mewah, di dunia nyata, Kristina selalu gali lubang tutup lubang setiap bulan. Dari tahun ke tahun, hutangnya semakin membengkak, hingga akhirnya Kristina tercatat memiliki hutang lebih dari 1 juta rubel kepada 19 bank. Pada tahun 2019, Kristina mengajukan permohonan kebangkrutan untuk menghindari kewajiban membayar hutang-hutang tersebut. Karena sekarang mereka sudah bangkrut dan tidak ada lagi kartu kredit atau bank yang bisa dipinjami uang, alhasil mereka hanya bisa mengandalkan penghasilan dari endorsement, yang naasnya, nominalnya semakin menurun dari bulan ke bulan. Rumah mereka yang biasanya damai, kini kerap diwarnai dengan pertengkaran terkait masalah uang. Kristina juga sering mengungkit turunnya pendapatan mereka karena Dmitry melarangnya menyewakan rumah mereka untuk sesi foto. Kristina sudah mengatur interior rumahnya sedemikian rupa supaya cocok untuk Instagram, yang kemudian dia sewakan kepada influencer lain untuk sesi foto. Namun belakangan, Dmitry tidak membolehkannya lagi karena alasan privasi. Terkait rumah, kalau dilihat dari foto-foto Kristina di Instagram, rumah mereka sepertinya besar, cantik dan mewah. Yang nyatanya,
rumah mereka sangat kecil dan lebih pantas disebut gubuk. Saya tidak bermaksud untuk menghina rumah atau tempat tinggal mereka, sekedar untuk memberi gambaran betapa kontras penampakan rumah itu yang terlihat di Instagram, dibandingkan dengan kondisi yang sebenarnya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, walaupun Christina begitu aktif di sosial media, di dunia nyata, Christina dan Dmitry cenderung tertutup dan jarang bersosialisasi. Bisa dikatakan Christina tidak memiliki sahabat atau circle yang dekat. Satu-satunya orang yang sering berkomunikasi dengan Christina adalah ibunya, Vera Mikhailovna. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di dalam rumah tangga Christina dan Dmitry, karena mereka hanya menunjukkan sisi-sisi manis saja di setiap postingan Instagram, seperti tidak pernah ada konflik di dalam pernikahan mereka. Christina dan Vera ibunya rutin bertemu setiap minggu, entah itu Christina yang datang ke rumah ibunya atau sebaliknya Vera yang akan mendatangi rumah Christina. Namun pada tanggal 10 April tahun 2021, Christina tidak muncul ke rumah sang ibu sesuai janji mereka beberapa hari sebelumnya dan HP sang putri tidak bisa dihubungi. Hingga besoknya masih belum ada kabar dari putrinya, jadi Vera menghubungi Dmitry menantunya dan menanyakan di mana Christina. Dmitry menjawab bahwa mereka bertengkar, Christina meninggalkannya dan sepertinya dia pergi ke Moskow. Dmitry juga berkata kepada Vera mertuanya supaya tidak usah mencari atau mengkhawatirkan Christina. Nanti kalau emosinya sudah reda, pasti dia akan pulang sendiri. Di pertemuan mereka minggu lalu, Christina memang sempat cerita ke ibunya bahwa akhir-akhir ini, dia dan Dmitry sering bertengkar, pernikahan mereka sudah tidak seharmonis dulu lagi, dan dia mempertimbangkan untuk bercerai. Namun saat itu Vera menasehatinya supaya mencoba untuk mendinginkan situasi terlebih dahulu, baru kemudian bicara baik-baik. Sekarang Christina menghilang dan menantunya berkata bahwa Christina pergi ke Moskow. Vera berpikir mungkin Christina sedang menenangkan diri, jadi Vera pun tidak terlalu mengkhawatirkannya. Selain itu, selama ini dia kenal bagaimana putrinya dan sedikit banyak tahu bagaimana menantunya. Walaupun Christina bercerita bahwa hubungannya bersama Dmitry tidak harmonis lagi, namun selama hampir 6 tahun mereka menikah, tak sekalipun Vera menyaksikan pertengkaran Christina dan Dmitry, juga tidak pernah terlihat Dmitry berbuat kasar atau main tangan terhadap Christina. Jadi sekali lagi, Vera merasa kalau Dmitry berkata jujur dan dia menunggu saja sampai Christina menghubunginya. Hari demi hari berganti hingga minggu demi minggu pun berlalu, masih belum ada kabar dari Christina. Vera merasa kalau situasi ini sudah tidak wajar, tak hanya Christina, kini Dmitry menantunya juga tidak bisa dihubungi. Merasa ada yang tidak beres, Vera mendatangi kantor polisi dan melaporkan putrinya hilang. Berdasarkan laporan inilah akhirnya misteri penemuan jasad wanita pada tanggal 16 April tahun 2021 terungkap, yang terkonfirmasi bahwa mayat misterius itu adalah Christina Zurafleva. Menyusul pengungkapan ini, Dmitry Zuraflev sang suami ditangkap di kediamannya. Tanpa perlawanan sama sekali, Dmitry dibawa ke kantor polisi, dan di ruang interogasi, pria 33 tahun ini mengakui perbuatannya yang telah membunuh dan membuang istrinya ke hutan di luar kota Aramil. Berdasarkan pengakuannya, Dmitry menceritakan bahwa pada tanggal 5 April tahun 2021, dia dan Christina bertengkar hebat. Belakangan mereka memang sering bertengkar karena masalah keuangan, namun kali ini, Dmitry tidak bisa mengendalikan emosinya dan mencekik istrinya itu hingga tewas. Setelah Christina kehilangan nyawa, Dmitry membiarkan saja jasad istrinya di dalam rumah mereka, barulah pada tanggal 9 April tahun 2021, 4 hari kemudian, jasad Christina mulai membusuk dan mengeluarkan bau tidak sedap. Dmitry akhirnya menyewa sebuah mobil dan membawa tubuh Christina berkendara sejauh puluhan kilometer dan membuangnya begitu saja ke dalam hutan. Dmitry memang tidak merencanakan pembunuhan itu dan aksinya bisa dibilang spontan karena tersulut emosi. Namun caranya menyingkirkan jasad Christina benar-benar keterlaluan. Wanita yang sudah menjadi istrinya selama bertahun-tahun, dibuang begitu saja di hutan seperti sampah, dengan harapan jasad Christina akan membusuk dan tidak ada seorang pun yang akan menemukannya. Dmitry Zuraflev selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Christina Zurafleva. Pada bulan September tahun 2021, Hakim Pengadilan Oblast Sverdlovsk menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 8 tahun terhadap Dmitry Zuraflev. Inilah mengapa di awal tadi saya sebutkan fakta mengenai rentannya perlindungan terhadap perempuan di Rusia. Hilangnya nyawa Christina di tangan suaminya, hanya diganjar dengan hukuman penjara selama 8 tahun saja,
Tapi kalau situasinya berbeda, misalkan Christina yang membunuh Dimitri, pasti vonisnya akan jauh lebih berat. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah hidup Christina Zurafleva. Oh ya, hampir saya lupa. Happy dan Brownie jadi terlantar sejak Christina meninggal dan Dimitri ditangkap. Selama beberapa hari setelahnya, dua anjing ini terlihat berada di sekitaran rumah dan diberi makan oleh para tetangga. Barulah kemudian, ada salah satu pengikut Christina di Instagram yang datang dan mengadopsi dua makhluk lucu itu. Setidaknya ada sedikit kabar yang melegakan untuk mengakhiri cerita hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas.